Selanjutnya, kita masuk ke sejarah gereja 2. Keruntuhan dunia, kebudayaan antik, dan masyarakat abad pertengahan membawa kerugian besar kepada gereja, tetapi tidak dapat meruntuhkannya. Lebih berbahaya bagi gereja adalah perpecahan di antara umat sendiri. Perkembangan yang terpisah di Eropa Barat dan Eropa Timur dengan Asia Kecil akhirnya mengakibatkan perpecahan dalam gereja pada tahun 1054. Nah, itu perpecahan yang menjadi skisma ya. Perpisahan pada abad yang ke-16 membawa kerugian yang besar. Sebagian besar bangsa-bangsa Jerman dan bangsa Anglo-Saxon terpisah dari persatuan dengan Roma. Sesudah perpisahan timbul konflik dan permusuhan sampai pada peperangan agama di Eropa. Sesudah konflik berakhir, jiwa dan masyarakat Eropa tidak terpengaruh oleh jiwa agama lain, melainkan oleh perhatian kepada soal-soal dunia yang disebut sekularisasi, yaitu ilmu pengetahuan, bentuk negara, dan masyarakat ditentukan menurut asas-asasnya sendiri, bukan menurut asas-asas keagamaan. Apakah perkembangan membawa kerugian semata-mata bagi gereja? Bukan, menurut ucapan Paus Yohanes ke-23 dan Paulus 6. Perpisahan itu membawa juga manfaat. Betul bahwa perpecahan itu adalah akibat usaha manusia yang picik dan berdosa. Dalam hal itu manusialah yang bersalah. Tetapi bukan pada satu pihak saja. Kesalahan yang ada pada pihak umat gereja Katolik diakui juga oleh Bapa Suci Paulus 6 dalam sidang kedua Konsili Vatikan II dengan menyatakan permohonan maaf kepada Allah, juga kepada saudara yang terpisah yang merasa diri tersinggung oleh kesalahan kita. Roh Kristus memimpin sejarah gereja juga melalui kesalahan manusia. Sebab itu kita dapat bertanya tentang arti perpecahan itu. Tanpa reformasi dari pihak Protestan, mungkin koreksi dalam gereja oleh Konsili Trente tidak terjadi. Sudah beberapa abad lamanya banyak pihak telah menganjurkan supaya segala kesalahan dalam kebiasaan dan cara hidup gereja, terutama pada pemimpin-pemimpinnya yang tertinggi, untuk diberantas. Tidak berhasil. Paus, instansi-instansi Kuria Romana, banyak uskup tidak mau bertobat, biarpun banyak rencana dibicarakan. Pemberontakan terhadap cara hidup gereja itu akhirnya mengejutkan, membangunkan orang yang insaf dari tidurnya. Roh pembaruan bukan dari manusia, melainkan dari Roh Kristus sendiri. Peranan orang-orang suci seperti Ignatius, Teresa dari Apia, Canisius, Borromeus, Philippus Neri, Franciscus Salesius menjadi pokok pembaruan yang kemudian mendapat penetapannya dalam Konsili Trente. Oleh Franciscus Saperius, gereja menunjukkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa Amerika, Asia, dan Afrika. Dalam bahaya besar bagi umat gereja di Eropa, tidak diambil kebijakan agar segala tenaga harus tinggal di Eropa untuk memelihara iman. Melainkan ketika itu, jiwa Katolik justru memecahkan dinding keeropaan yang sekian lama telah menutup umat pada benua yang lama. Perkembangan yang terpisah dari umat Katolik dan umat-umat yang terpisah membawa akibat yang lain pula. Semua umat itu, baik dalam gereja ortodok di bagian timur maupun umat-umat Protestan yang mendasarkan keyakinannya pada sabda Allah sebagaimana tertera dalam kitab suci, membawa pula suatu tradisi ke dalam umat gereja Katolik. Umat Protestan menyadarkan menyadarkan diri pada isi kitab suci dengan lebih giat daripada umat Katolik. Dan sekarang kita dapat belajar dari hasil kehidupan mereka yang terasing beberapa abad lamanya itu. Pentingnya iman penyerahan diri, pentingnya perhatian pada sabda Allah, pentingnya kesadaran dalam segala praktek keagamaan merupakan manfaat yang kita peroleh dari umat Protestan. Gereja Katolik mengembangkan pentingnya sifat sakramental gereja.
baik mengenai diri Kristus maupun mengenai gereja sebagai tanda yang didirikan Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa. Demikian pula tanda-tanda lahir yang menjadi jembatan Allah melalui Kristus membawa rahmat keselamatan. Bapak-bapak yang terkasih, dalam gereja ortodok perhatian lebih nyata terhadap Kristus yang mulia, Kristus yang bangkit dalam kemuliaan, Kurios, dan Tuhan gereja. Segala aliran itu memperkaya keinsapan tentang kekayaan rahmat yang dibawa oleh Allah di dalam Kristus, yang tak mungkin diduga oleh hati manusia. Justru sekarang di zaman Konsili Vatikan kedua, tampak kepada kita bahwa perpecahan yang menyedihkan juga telah membawa hasilnya. Semua umat beriman insaf bahwa perpecahan itu bukan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Bahwa Yesus telah berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yohanes 17 ayat 20-21. Lebih nyata keinsapan bahwa di dalam umat gereja yang satu harus ada tempat bagi aliran yang berbeda-beda, yang bersama-sama dalam rasa persaudaraan bersandar pada sabda Allah yang satu, yang mempersatukan orang beriman, yang bersifat membentuk keluarga yang satu. Maka justru dalam Konsili Vatikan kedua tampak kepada kita keinginan akan desentralisasi, bahwa Kuria Romana tidak bertugas untuk mengurus segala seluk-beluk gereja di semua bangsa dan negara. Pucuk pimpinan Bapa Suci tetap satu, tetapi uskup-uskup merupakan kolegium rasul-rasul dan bukan hanya sebagai wakil uskup Roma. Umat gereja di benua-benua lain, di Asia, di Indonesia, dengan tetap memelihara persatuan keluarga dengan seluruh umat gereja sedunia di bawah pucuk pimpinan uskup Roma, membawa suaranya sendiri. Dengan demikian ia mengembangkan kehidupan gereja dengan wataknya sendiri dan memperkaya kehidupan gereja sedunia dengan manfaat bagi seluruh umat gereja internasional. Umat gereja merupakan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam abad yang lampau, umat manusia masuk zaman ilmu pengetahuan, zaman teknik, dan zaman massa. Terutama sesudah Perang Dunia Kedua, seluruh dunia mempunyai hubungan satu sama lain. Bangsa-bangsa yang dulu dijajah sekarang merdeka. Forum dunia memperlihatkan keberadaan segala bangsa. Umat gereja harus menyadari kenyataan itu dengan tetap bersandar pada sabda Allah. Peranan kaum awam, Laos, dalam gereja mempunyai suara dan pertanggungjawabannya sendiri untuk memberikan tenaga kepada perkembangan, kemakmuran, dan kebahagiaan manusia seluruh dunia. Misalnya terhadap soal kelaparan dan penyakit yang mengganggu sebagian besar penduduk dunia ini. Pengabdian diri seluruh umat menurut jiwa Kristus menentukan sejarah gereja sekarang. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, sejarah gereja 1 dan sejarah gereja 2 tadi sudah dipaparkan sebagai bentuk konsekuensi logis bagaimana umat Kristiani itu beriman dari zaman ke zaman. Ya, bagaimana Kristus tetap memberkati, menyertai, dan melindungi perjalanan gereja untuk menggembalakan umat beriman melalui kolegium para rasul, para uskup, dan pimpinan-pimpinan gereja. Bagaimana gereja tetap melayani. Gereja memiliki tugas menguduskan liturgia, mewartakan kerikma, koinonia, persatuan, ya, atau persekutuan. Ya. Selanjutnya diakonia, pelayanan, martiria, kesaksian iman. Jadi itu 5 tugas gereja. Dan kita adalah gereja dalam huruf kecil yang harus melaksanakan itu. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus ada di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Ya. Kita tunduk kepada Kristus. Kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada Roh Kudus. Melawan iblis, melawan dunia ini dengan cinta kasih. Mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang paling utama. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, sebagai umat Kristiani, 5 tugas kita itu harus kita jalani.
Karena kita adalah putra-putri Allah. Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah Kenisa Roh Kudus. Kita adalah ciptaan baru dan kita adalah yang dipilih Allah, diundang Allah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan jasa Yesus Kristus. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Allah Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masuklah dan berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi perlu dicamkan itu. Bagaimana semangat kita tetap harus membara karena Roh Kudus. Jangan diam-diam atau som-som kuku. Hari ini begitu bersemangat, besok sudah letih. Terkadang kita seperti itu kan, menghadapi masalah, cobaan, hinaan, terpaan, tipuan. Jadi banyak di antara kita akhirnya saling menutup diri, tidak berkomunikasi, saling menjaga jarak. Dan akibatnya terjadi yang namanya benturan-benturan perasaan. Dan bisa berakibat benturan fisik. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus karena bukan pilihan kita. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sadari itu bahwa kita menjadi pengikut Kristus bukan karena kita, tapi karena jasa Yesus Kristus. Banyak orang yang ingin mencari harta kekayaan surgawi, tetapi tidak mampu, raja-raja, tetapi orang-orang kecil seperti kita dipilih oleh Kristus karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sadari itu. Nah, itu harus kita pahami. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya.